Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa tidak semua orang sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi ketika dia terlepas dari persoalan, ketika dia terlepas dari kemelut di dalam kehidupan, ketika dia terlepas dari yang namanya penderitaan. Banyak orang tidak sadar bahwa semuanya itu bisa dia peroleh, bisa dia rasakan, bisa dia terima oleh karena pertolongan Tuhan. Terkadang banyak orang berpikir bahwa itu adalah karena kekuatannya, karena usahanya sendiri. Tapi semua orang yang menyadari akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Dia akan menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bagian dari kelompok mana? Apakah kita orang yang menyadari akan penyertaan Tuhan, sehingga ada rasa syukur,
sehingga ada kewajiban bagi kita mempermuliakan Tuhan, atau kita di dalam posisi orang yang menganggap segala sesuatu yang terjadi, yang kuterima di dalam kehidupanku adalah karena usahaku. Tentu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus harus masuk kepada kelompok yang pertama, yaitu apapun yang kuterima, kelepasan, keselamatan, itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka kita tidak akan mampu melakukan apapun. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Mazmur 30 ini merupakan mazmur sebuah ratapan yang disampaikan oleh pemazmur yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami sakit parah, yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Kalaupun mazmur ini adalah dikatakan mazmur dari Daud yang disampaikan oleh Daud, maka ada banyak persoalan yang diterima oleh Daud. Tapi hal yang luar biasa, pemazmur menyadari atau Daud menyadari bahwa ketika dia meratap, ketika dia menderita, ketika dia berkabung, ketika dia mengalami banyak pergumulan, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan mampu mengubahkannya. Apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat yang ke-12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kenapa hal itu bisa disampaikan oleh pemazmur? Karena dia tahu dalam segala kehidupannya, dia senantiasa melibatkan Tuhan. Dia senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka dalam setiap ratapan yang disampaikan oleh pemazmur, ada sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini ada beberapa hal. Kalau kami buat ada 4 hal yang disampaikan oleh pemazmur, yang mungkin ini menjadi sesuatu yang patut kita tiru, yang patut kita lakukan. Yang pertama, dalam firman ini pemazmur hanya mau bergantung kepada Tuhan yang sanggup meluputkan dia dari maut. Jadi ketika persoalan itu datang, ketika kemelut itu datang, maka pemazmur bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat ke-8 dikatakan di sana, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyang untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ketergantungan daripada pemazmur kepada Tuhan, itulah yang membuat Allah akhirnya meluputkan pemazmur dari setiap persoalan, dari setiap derita yang diterima. Yang kedua, apa yang dikatakan pemazmur dalam kebenaran firman ini? Yaitu pemazmur senantiasa mau bersyukur atas hikmat dan kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dalam ayat yang kelima, sesuatu ucapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur, dia katakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama yang kudus. Pemazmur tahu bahwa hidupnya adalah dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidupnya adalah dipelihara oleh Tuhan. Maka kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur, itulah yang mendorong pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan yang ketiga, ada sebuah tekad yang dipertunjukkan oleh pemazmur, yaitu pemazmur bertekad mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan,
akhirnya menyadarkan pemazmur bahwa dia bertekad untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi Allah yang lain, tidak ada lagi kuasa yang lain yang diandalkan oleh pemazmur. Dia bertekad hanya percaya kepada Tuhan. Makanya dia mengatakan bahwa dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, ada sebuah komitmen yang benar. Pemazmur berkomitmen untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Dalam ayat 13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi pemazmur, dia berkomitmen bahwa di dalam kehidupannya, dia mau percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak hanya untuk sehari, tidak hanya untuk setahun, selama-lamanya. Baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, tapi bermazmur berkomitmen untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan selama dia hidup. Ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita pahami, yang harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita dalam firman ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, mengasihi dan mengikuti Tuhan dengan setia. Yang pertama, dari firman ini kita mau diarahkan karena kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita dari persoalan menjadi kepada berkat, dari kemelut menjadi kepada sebuah keyakinan. Maka karena Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, yang senantiasa mendengarkan seruan kita, maka sudah seharusnya hidup kita ini terus-menerus mengasihi dan mengikuti Tuhan dengan setia. Kalau pemazmur dia katakan tadi bahwa dia berkomitmen untuk selama-lamanya mempermuliakan nama Tuhan, maka kita juga demikian Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita, kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita, lewat penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus, kita disadarkan bahwa kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari bahaya maut, dari kematian yang mengerikan, dari penindasan yang menyiksa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menggantikan kita. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita untuk itu, Bapak Ibu. Tidak ada lagi penderitaan yang selama-lamanya akan kita terima oleh karena keberdosaan. Karena Yesus sudah menaklukkannya. Maka kita dikasihi oleh Tuhan. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan. Maka kita wajib Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan setia. Kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan harus kita lakukan selama kita hidup. Dan kesetiaan itu harus kita pertunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini kita mau diajak untuk senantiasa di dalam kehidupan kita, yaitu untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang pertama kami katakan tadi, di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan yang bertindak atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menderita, ketika kita banyak persoalan, Tuhan akan senantiasa bertindak. Maka oleh karena itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan dengan setia, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi,
Tidak lagi pikiran kita yang kita andalkan, tidak lagi kekuatan kita, tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan mempertunjukkan kebenaran, kasih dan kebaikan di dalam kehidupannya. Jangan pula Bapak Ibu kita bergantung kepada Tuhan, tapi hidup kita tidak mencerminkan hal itu. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah menyatakan keadilannya bagi kita, maka kita tunjukkan hal itu dalam kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan akan mampu mengubahkan kehidupan kita. Jadi jangan pandang sesuatu penderitaan, sesuatu persoalan itu terlalu berat. Jangan pandang sesuatu penderitaan, persoalan itu menghancurkan kita. Karena Tuhan mampu mengubahkan semuanya itu Bapak Ibu. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Yang penting kita mengasihi Dia. Yang penting kita mengikuti Dia dengan setia di dalam kehidupan. Ini sebuah cerita Bapak Ibu. Dan ini sebuah pengalaman yang sangat real. Ada seorang yang bernama Jen Guyon. Ini sekitar tahun 1648 sampai 1717. Pada saat Jen Guyon ini berumur 16 tahun, dia dipaksa menikah dengan pria yang cacat. Yang pada saat itu umur pria itu sekitar 22 tahun. Namun dalam pernikahan yang dialami Jen Guyon, bahwa dia tidak merasakan kebahagiaan. Sudah suaminya cacat, suaminya ini juga senantiasa memarahinya, menindasnya. Bahkan mertuanya juga terus-menerus mempermalukannya. Bahkan hal yang paling miris, Jen Guyon, dia tidak diperbolehkan untuk pergi ke gereja. Tapi Jen Guyon tidak patah arang, dia tidak patah semangat. Secara diam-diam dia membaca Alkitab. Tidak hanya membaca Alkitab, dia mencari kebenaran Allah dan bertemu dengan Allah ketika dia membaca Alkitab secara sembunyi-sembunyi. Maka apa yang terjadi setelah dia bertemu dengan Tuhan di dalam pembacaan Alkitab yang dia lakukan, akhirnya dia menyadari bahwa di tengah-tengah keadaan yang suram sekalipun, ada tangan Tuhan yang senantiasa melawat kehidupannya. Maka dia menuliskan pengalamannya ini di dalam sebuah buku yang sangat menarik. Bukunya berjudul di dalam bahasa Indonesia, yaitu Mengalami Kedekatan yang Dalam dengan Yesus Kristus. Nah, kunci daripada yang disampaikan oleh Jen Guyon, bahwa sikap berserah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan menyampaikan segala ratapan kepada Tuhan akan mendatangkan sebuah keyakinan iman yang benar. Sebuah keyakinan iman yang luar biasa. Jadi, kedekatan Jen Guyon kepada Tuhan tidak serta-merta melepaskan dia dari persoalan. Tidak serta-merta membuat hidupnya aman-aman. Tapi di dalam penderitaan, di dalam penindasan yang dia terima, ada sebuah keyakinan yang benar bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia di sana. Nah Bapak Ibu, yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengalaman yang dialami oleh Jen Guyon, dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dia menjadi kesaksian untuk para orang-orang yang menderita. Jadi pola pandang dalam penderitaan oleh karena keberimanan kepada Yesus
tidak lagi pola pandang yang membuat kita lari dari penderitaan, tapi akan membuat kita melibatkan Tuhan dalam penderitaan itu, sehingga penderitaan itu bisa kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita demikian. Yang pasti di selama kita hidup, ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan. Tapi kita mau melibatkan Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap mengikuti Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, orang yang senantiasa berseru kepadamu, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menopang. Maka biarkan kami tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kemelut kehidupan yang kami alami. Kami percaya tangan Tuhan akan menopang kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.